Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 5. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran ekosistem. Masih tetap semangat? Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari ekosistem lanjutan. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami arti rantai makanan, contoh rantai makanan, dan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, memahami arti jaring-jaring makanan dan contohnya. Yang ketiga, mengetahui arti piramida makanan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta piramida makanan, alangkah baiknya Ibu meminta kalian untuk mengingat sebentar pelajaran yang kemarin. Oke, kita masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang ekosistem. Oke, kalian masih ingat ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, ekosistem itu terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian di dalam ekosistem ada komponen abiotik, yaitu benda tak hidup, dan ada komponen biotik. Selanjutnya, tentang simbiosis, ada 3 macam simbiosis. Ya, supaya kita ingat, kita artikan mutualisme adalah simbiosis yang bermutu, dua-duanya untung. Simbiosis parasitisme adalah yang merugikan, yaitu 1 untung, 1 rugi. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang 1 untung, yang lain tidak apa-apa. Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kita ulangi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kita lihat di gambar, di sini ada tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan oleh mikroba atau jamur. Nah, urutan makan dan memakan dan dimakan ini dari mulai tumbuhan, kemudian sampai kepada elang dan kemudian elang mati, mungkin di tempat matinya ini, tempat diuraikannya elang nanti, tumbuh lagi tumbuhan. Inilah yang kita namakan rantai makanan. Supaya lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan. Dalam rantai makanan tersebut terjadi peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, padi, tumbuhan tadi kita umpamakan padi, dimakan oleh belalang. Tanda panah ini berarti kita baca dimakan. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh mikroba. Jadi di sini elang mati, tanda panah ini diuraikan, dihancurkan oleh mikroba. Nah, kita lihat sekarang ini adalah contoh rantai makanan yang terdapat di sawah. Mengapa kita katakan di sawah? Cirinya adalah ini adalah tanaman padi. Kan padi biasanya tumbuh di sawah, bukan?
Nah, padi dimakan oleh belalang. Berarti padi ini adalah produsen. Padi peranannya sebagai produsen, yaitu tumbuhan yang mampu menghasilkan makanan karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, kemudian padi dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini berarti pemakan pertama. Maka dia disebut konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan katak. Katak adalah pemakan kedua. Maka katak dikatakan konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan ular. Ular berarti konsumen tingkat 3. Ular dimakan elang. Elang berarti konsumen tingkat 4 atau bisa disebut konsumen puncak. Kemudian elangnya mati diuraikan oleh mikroba. Nah, mikroba ini kita sebut P atau pengurai, atau bisa juga kita katakan sebagai decomposer, ya, yaitu mikroba yang menghancurkan elang. Sampai di sini kalian paham? Baik, kita ulangi. Dalam rantai makanan terjadi peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Misalnya, di sini padi dimakan oleh belalang. Ini berarti berurutan. Tidak bisa padi dimakan oleh katak. Karena katak bukanlah hewan herbivora, bukan pemakan tumbuhan. Jadi, padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Ini adalah peristiwa makan dan dimakan secara berurutan. Sampai di sini kalian paham? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah rantai makanan, kita akan bahas jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Di sini ada contoh, kita contohkan, ada tumbuhan, kita anggap ini tumbuhannya padi lagi, dimakan oleh belalang. Belalangnya dimakan oleh katak. Kataknya dimakan oleh ular. Ya. Atau ternyata tumbuhan ini tidak hanya dimakan oleh belalang, tapi dimakan pula oleh tikus. Tikusnya dimakan oleh ular. Kita ulangi. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Ini adalah satu rantai makanan. Yang kedua, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular. Atau bisa juga tumbuhan ini dimakan oleh ulat. Ulatnya dimakan oleh ayam. Nah, ini adalah satu rantai makanan. Nah, dari tumbuhan ini ternyata bisa dimakan oleh rantai makanan berupa ulat, ayam, atau belalang, katak, ular, atau juga tikus, ular. Berarti di sini ada kumpulan rantai makanan. Nah, kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini kita sebut jaring-jaring makanan. Oke, sampai di situ bisa kita pahami ya. Baik, kita lanjutkan sekarang piramida makanan. Piramida makanan tentunya bentuknya kita gambarkan di sini seperti piramid, yaitu bangunan yang mengerucut ke atas. Piramida makanan adalah gambaran dari struktur tingkat tropik ekosistem. Bentuk piramida makanan menggambarkan keseimbangan ekosistem. Maksudnya adalah kita lihat di bagian bawah, bagian dasar dari piramida, dia lebih besar daripada bagian atas.
Nah, di sini diisi oleh tumbuhan. Tropik pertama atau tingkat pertama pada piramida makanan diisi oleh tumbuhan. Tumbuhan ini adalah sebagai produsen, penghasil. Kemudian pada tingkat kedua atau tropik kedua diisi oleh hewan pemakan tumbuhan. Sini diantaranya ulat, serangga, tikus. Nah, ini disebut konsumen tingkat 1. Kemudian pada tropik ketiga atau tingkat ketiga ini diisi oleh ayam dan katak. Nah, ini disebut konsumen tingkat 2. Yang terakhir ini adalah pada tropik keempat diisi oleh konsumen tingkat 3. Jadi, dalam piramida makanan yang harus tersedia lebih banyak adalah produsen. Kemudian, kedua terbanyak adalah tropik kedua yang ditempati oleh konsumen tingkat 1. Kemudian selanjutnya yang terbanyak ketiga adalah tropik ketiga yang ditempati oleh konsumen tingkat 2. Terakhir, tropik keempat adalah hewan yang menempati sebagai konsumen tingkat 3. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Nah, untuk dapat mengerti, maka silakan kalian mengerjakan latihan pada halaman 78 bagian B dan bagian C. Demikian pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Silakan kalian perhatikan bahwa piramida makanan itu adalah merupakan gambaran keseimbangan ekosistem. Kalau ekosistemnya seimbang, pasti piramida makanan yang tersedia paling banyak adalah di tropik yang paling bawah, yaitu tersedianya produsen. Namun, jika tropik pertama yang ditempati oleh produsen itu mengecil atau mengerucut, berarti ekosistem tidak seimbang. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ada tugas untuk kalian, kerjakan di buku latihan, yaitu latihan ulangan bab 5, ada di halaman 78, bagian B dan bagian C. Ingat, hanya jawabannya saja. Kerjakan di buku latihan. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.